Kerugian akibat kejahatan siber kini mencapai triliunan dolar AS, membuat dunia maya menjadi lahan subur bagi penjahat digital. Menanggapi ancaman yang makin merajalela ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengambil langkah besar. Sekitar 60 negara dijadwalkan menandatangani Konvensi Kejahatan Siber PBB di Hanau, Vietnam, akhir pekan ini. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut perjanjian ini sebagai instrumen hukum yang kuat dan mengikat untuk memperkuat pertahanan kolektif global. Namun, konvensi ini tidak luput dari kritik. Raksasa teknologi seperti Meta dan Microsoft memperingatkan bahwa perjanjian ini berpotensi menjadi alat pengawasan global yang disalahgunakan pemerintah. Apa saja tujuan utama konvensi ini? Mengapa teknologi terkemuka menolaknya? Dan mengapa penandatanganan dilakukan di Vietnam yang memiliki catatan HAM yang disoroti? Ancaman global dan tujuan konvensi PBB. Kejahatan digital, mulai dari phishing, peretasan m-banking, hingga ransomware dan penipuan online lintas negara, kini menjadi ancaman nyata yang menguras miliaran dolar dari perekonomian global setiap hari. Instrumen hukum global, Konvensi Kejahatan Siber PBB dirancang untuk menjadi instrumen hukum global yang mengikat untuk memerangi tindak kejahatan digital ini. Tujuannya adalah memperkuat kerja sama lintas batas. Kejahatan siber kerap beroperasi melintasi negara dengan modus rumit dan jejak digital yang sulit dilacak. Konvensi ini diharapkan memfasilitasi pertukaran data dan pemenuhan permintaan hukum antar negara untuk memburu pelaku. Mekanisme berlaku. Perjanjian ini akan resmi berlaku setelah diratifikasi oleh 40 negara. Dukungan kunci. Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa termasuk dalam daftar 60 negara yang akan menandatangani perjanjian ini, menunjukkan dukungan Barat yang kuat. Menurut Presiden Vietnam, Luong Chuong, penandatanganan ini menunjukkan komitmen negara-negara untuk bersatu melawan ancaman digital yang makin mengancam stabilitas ekonomi dunia. Kritik Meta, Microsoft, alat pengawasan global. Meskipun PBB mengklaim konvensi ini bertujuan baik, sejumlah pihak melontarkan kritik keras, terutama dari sektor teknologi. Kelompok teknologi bersuara, Meta, perusahaan induk Facebook, dan Microsoft, melalui kelompok cybersecurity tech actor, menilai perjanjian ini memiliki risiko besar. Kekhawatiran pengawasan. Mereka memperingatkan bahwa perjanjian itu berpotensi menjadi alat pengawasan global yang bisa disalahgunakan oleh pemerintah otoriter untuk memata-matai warga dan menindak perbedaan pendapat. Bantahan PBB, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, UNOD, membantah tudingan tersebut, meyakinkan bahwa perjanjian ini tetap mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan tidak akan menghambat riset keamanan siber yang sah. Kritik ini menyoroti dilema klasik dalam tata kelola internet. Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan keamanan global dengan perlindungan privasi dan kebebasan sipil di dunia maya. Implikasi geopolitik, Vietnam sebagai tuan rumah. Keputusan memilih Vietnam sebagai tuan rumah penandatanganan konvensi ini juga menuai sorotan geopolitik karena catatan hak asasi manusianya. Sorotan AS. Departemen Luar Negeri AS sebelumnya menyoroti adanya kasus penyensoran dan penangkapan terhadap pengguna internet di Vietnam yang mengkritik pemerintah. Kekhawatiran pengawasan. Sekali lagi kehadiran Vietnam sebagai tuan rumah semakin menguatkan kekhawatiran dari Meta dan Microsoft, di mana negara-negara yang memiliki kecenderungan otoriter dapat menggunakan instrumen PBB yang mengikat ini untuk melegitimasi praktik pengawasan dan penindasan online. Manfaat Vietnam. Namun, bagi Vietnam sendiri, perjanjian ini dipandang sebagai peluang untuk memperkuat pertahanan digital di tengah meningkatnya serangan siber terhadap infrastruktur vital mereka. Hal ini menunjukkan bahwa di balik semangat kolektif global, ada ketegangan mendasar mengenai bagaimana otoritas negara akan menerapkan instrumen hukum ini di dalam negeri mereka. Konvensi Kejahatan Siber PBB adalah langkah yang tak terhindarkan mengingat kerugian triliunan dolar akibat kejahatan digital dan melonjaknya kasus pencurian rekening m-banking. Tujuannya memperkuat kerja sama lintas batas sangat krusial. Namun, konvensi ini menghadapi tantangan besar, menjaga integritasnya sebagai alat penegakan hukum global tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Kritik dari raksasa teknologi tidak boleh diabaikan. Keberhasilan konvensi ini akan sangat bergantung pada transparansi implementasinya oleh negara-negara anggota dan bagaimana PBB memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan pengawasan.